Pemainnya harus tinggi karena di pendidikan tinggi. Kalau di pendidikan dasar menengah saya kira tidak perlu tinggi. Para tokoh yang hadir, Bapak Ibu sekalian, Pak Rektor khususnya, terima kasih banyak telah memberikan kesempatan pada kami untuk bisa bergabung dalam acara Pagi Sehat. Bapak dan Ibu sekalian, saya kira saya tidak perlu lama. Program andalan Kemendikti Saintek yakni adalah Kemendikti Saintek Berdampak, yang kemudian turunannya saya kira sudah sangat bagus, diapresiasi oleh Universitas Indonesia menjadi Universitas Indonesia Unggul Impactful. Ini sebenarnya juga kalau kita beragama, dan kita pasti beragama, misi agama kita sebenarnya adalah menjadikan manusia, menjadikan institusi khususnya pendidikan tinggi, memberikan manfaat, memberikan maslahat kepada yang lain. Perguruan tinggi atau Kemendikti Saintek Berdampak ini tidak lain sebenarnya adalah sebagai bentuk penguatan dari tradisi akademik pendidikan tinggi yang sampai dengan saat ini masih berkutat dalam dunia administrasi, berkutat dalam birokrasi yang kaku. Nah, pendidikan tinggi impactful ini paling tidak akan menerobos atau memberikan penguatan terhadap aktivitas pendidikan tinggi yang tertuang dalam Tridharma Perguruan Tinggi. Persoalannya adalah bagaimana menerjemahkan pendidikan tinggi berdampak atau kampus berdampak. Saya berkunjung ke beberapa perguruan tinggi baik negeri maupun swasta, selalu dilapori bahwa kami sudah menjadi kampus berdampak. Saya bilang, kampus berdampak itu berkarat. Kalau kita beli emas, itu ada karatnya. Ada karat rendah, karat sedang, dan karat tinggi. Paling tidak karat emas yang bagus itu adalah 24 karat. Artinya, kampus berdampak harus dapat memberikan impact, memberikan dampak yang 24 karat itu. Tentu ini memang bukan pekerjaan mudah, kami meyakini, tetapi tradisi untuk memberikan manfaat ini sebenarnya sudah ada di dalam diri kita masing-masing. Hanya kemudian ini kita institusikan. Tentu modal yang akan kita impactkan, yang akan kita dorong berdampak, ini adalah berbasis Tridharma Perguruan Tinggi yang dimiliki oleh kampus-kampus. Nah, dari sinilah sebenarnya dengan maksud supaya kampus sebagai entitas sosial, kampus menjadi bagian dari ekosistem sosial yang keberadaannya juga memiliki tanggung jawab untuk mendorong kemajuan bangsa. Utamanya adalah, di sini kampus harus memerankan lebih, tidak hanya sekedar sebagai pusat atau tempat mencari ilmu, tetapi kampus adalah sebagai pusat belajar dan pusat pembelajaran kepada masyarakat. Hal-hal yang seperti begini inilah sebenarnya yang harus menjadi misi kita, supaya kita tidak hanya sekedar bangga di dalam lingkup yang kecil dalam institusi kita, tetapi kita akan lebih bangga kalau kita ini memberikan manfaat yang lebih luas. Kita tahu bahwa jangan sampai kita ini mengelola kampus tetapi memiliki jiwa narsisme. Narsis adalah seorang pemuda Yunani, nama pemuda yang pada saat itu dia sudah berumur dan wajahnya ganteng, tetapi kemudian dia tidak kawin. Diingatkan oleh ibunya, kamu ini sebenarnya ganteng, kenapa kamu tidak kawin? Si Narsis juga tidak percaya kalau dirinya ganteng, maka di kamarnya itu dipasanglah cermin semuanya. Ketika dia masuk dari depan, belakang, kanan, kiri, oh ternyata saya ganteng. Untuk meyakinkan dirinya ganteng, dia lewat di sebuah sungai dan kemudian dia menundukkan kepala melihat wajahnya ganteng dah.
itu di air. Ternyata ganteng juga. Apa kesimpulannya? Setelah dia yakin dirinya ganteng, ternyata dia meneguhkan dirinya tidak akan kawin. Untuk apa kegantengan saya ini tak berikan pada orang lain? Kan cukup saya nikmati saja. Itulah sebenarnya kita ingin menerobos, jangan sampai kampus-kampus di Indonesia ini menjadi narsisme. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikut ke